Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Yanti, Prodi Farmasi semester 5 Unit B. Di sini saya akan membahas sedikit tentang fitokimia metabolit sekunder dalam pengobatan. Apa sih fitokimia? Fitokimia yaitu kajian ilmu yang mempelajari sifat interaksi senyawa kimia metabolit sekunder dalam tumbuhan. Keberadaan metabolik ini sangat penting bagi tumbuhan, yaitu untuk mempertahankan dirinya dari makhluk hidup lainnya dan juga mengundang kehadiran serangga untuk membantu penyerbukan dan lain-lain. Metabolit sekunder ini juga memiliki manfaat bagi tumbuhan makhluk hidup lainnya. Suatu tanaman dapat mempertahankan hidupnya yaitu melalui metabolisme primer. Hasil daripada metabolisme primer ini yaitu seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Adanya metabolisme primer, tanaman juga melakukan metabolisme sekunder, yang mana metabolisme primer ini yaitu sebagai prekursornya. Metabolisme sekunder sebagian kecil yaitu seperti karbon, nitrogen, dan juga energi yang digunakan untuk mensintesis molekul organik yang walaupun tidak memiliki peranan secara langsung dalam penunjang pertumbuhan tanaman tersebut ataupun perkembangannya. Namun, hasil daripada metabolit sekunder ini sangat penting dalam pengobatan. Seperti kita dapat melihat suatu senyawa tersebut dengan menggunakan screening fitokimia. Metabolit sekundernya yaitu senyawa fenol, penilpropanoid, saponin, terpenoid, alkaloid, tanin, steroid, dan juga flavonoid. Metabolit sekunder ini telah banyak ditemukan dan juga diteliti, yaitu contohnya seperti tumbuhan sembung yang memiliki beragam manfaat seperti mengobati penyakit panas dalam, diare, memperlancar peredaran darah, menurunkan kadar gula dan lemak dalam darah, serta kandungan utamanya yaitu adanya senyawa flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti-hiperlipidemia, anti-hiperkolesterolemia. Metabolit sekunder ini adalah senyawa yang telah disintesis oleh makhluk hidup, baik daripada mikrobia atau hewan dan juga tumbuhan yang melewati proses biosintesis tentunya. Digunakan untuk penunjang kehidupan namun tidak vital, dia bersifat esensial. Khususnya di bidang farmasi, dia memiliki sangat penting untuk pengobatan, yaitu sebagai kandidat obat dan juga senyawa penuntun untuk melakukan optimasi agar diperoleh senyawa yang lebih poten dengan toksisitas minimal. Metabolit sekunder ini dimanfaatkan manusia yaitu banyak dalam kehidupan mulai dari kesehatan, pertanian, pangan, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya teknologi dan juga perkembangan ilmu, hingga saat ini banyak puluhan ribu MS yang telah diisolasi dan juga dikarakterisasi, bahkan sudah diperdagangkan. Metabolit sekunder telah diklasifikasi menjadi 3 senyawa yaitu terpen, fenolik, dan juga senyawa yang mengandung nitrogen, misalnya alkaloid. Metabolit sekunder mengandung gugus fenol, suatu hidroksil fungsional pada cincin aromatik yang diklasifikasikan sebagai senyawa fenolik. Senyawa fenolik ini biasanya berkaitan dengan respon pertahanan pada tumbuhan, seperti aktivitas antibakteri dan juga antifungi. Senyawa fenolik memiliki cincin aromatik dan juga penggantian satu atau lebih gugus hidroksil dari molekul yang sederhana hingga yang sangat kompleks. Secara farmakologis, senyawa metabolit sekunder ini memiliki berbagai aktivitas biologis, yaitu sebagai antibakteri, antiinfeksi, antikolesterol,
anti kanker, serta anti diabetes dan lainnya. Metabolit sekunder ini dapat disintesis oleh organ tertentu, yaitu mulai dari tumbuhan seperti akar hingga sampai biji dan juga buahnya. Metabolit sekunder pada tumbuhan bersifat sangat spesifik dalam hal fungsi dan juga tidak terlalu penting karena jika tidak diproduksi dalam jangka pendek, tumbuhan metabolit sekunder dalam tumbuhan ini tidak juga menyebabkan kematian. Fungsi daripada metabolit sekunder diantaranya yaitu sebagai pertahanan terhadap virus, bakteri dan juga fungi, tumbuhan kompetitor, dan yang terpenting adalah terhadap herbivora, yaitu sebagai atraktan, bau, warna dan juga rasa untuk polinator dan hewan penyebar biji, serta perlindungan dari sinar UV dan penyimpanan nitrogen. Metabolit sekunder ini yaitu melalui biosintesis, seperti kita katakan tadi, dia tidak instan namun melalui proses biosintesis, yaitu ada jalur asam sikimat, asam mevalonat dan juga asam malonat. Kita jelaskan sedikit mengenai sejarah farmakologis modern, yaitu telah dimurnikan pertama kali oleh Hendrik Stertuner pada tahun 1804 dari bunga kuncup popi, yaitu senyawa morfin organik yang telah dikomersialkan oleh pabrik farmasi Jerman Merck. Selanjutnya diisolasi morfin ini dan telah diberikan ide-ide oleh ilmuwan modern lainnya dari molekul-molekul dari bahan alam hingga digunakan obat seperti strychnine, nikotin, quinin, atropin, kafein dan juga kokain. Penggolongan utama daripada metabolit sekunder ini yaitu fenilpropanoid maksudnya poliketida dan juga alkaloid. Pemanfaatnya bagi manusia yaitu digunakan sebagai obat, parfum, aroma, bumbu dan juga bahan rekreasi dan relaksasi. Metabolit sekunder ini didapatkan daripada hewan dan juga tumbuhan, baik dari darat maupun laut, yang digunakan sebagai obat. Jika dilihat dari terapi klinik, yaitu diresepkan sebagai antibiotik, statin, frikristin, taksol, dan juga didapatkan dengan pemurnian dari sumber alami, yaitu mikroba dan juga tumbuhan. Beberapa jenis senyawa yang berpotensi sebagai agen promosi kesehatan seperti katekin, genistein, flavonoid, stelbenoid dan juga lainnya yang telah diisolasi daripada bahan alam. Dan juga seperti serangga seperti propolis, sarang lebah maupun sarang semut. Ini dia bahwa penelitian menyebutkan metabolit sekunder ini mempunyai bioaktivitas farmakologis. Yang pertama yaitu alkaloid, paling dikenal karena efek farmakologisnya yang langsung terhadap vertebrata. Dan juga flavonoid, contohnya pada daun miniran, mempunyai bioaktivitas sebagai imunomodulator, yaitu sebagai antioksidan alami. Katechin pada daun teh, yaitu mempunyai bioaktivitas sebagai antioksidan. Dan selanjutnya pinotrobin yang dihasilkan daripada rimpang temu kunci, dia mempunyai bioaktivitas yaitu menghambat aktivitas enzim topoisomerase, anti kanker payudara dan juga menghambat pertumbuhan fibrosarkoma melalui mekanisme kenaikan ekspresi P53 dan penurunan ekspresi VERP, vascular epidermal growth factor, digunakan sebagai antioksidan. Terpen atau terpenoid merupakan kelas MS terbesar dengan ciri pada umumnya yaitu tidak larut air.
yang disintesis daripada asetil CoA dan juga intermediat glikosis yang dibentuk daripada gabungan-gabungan isopren berkarbon 5, yaitu memiliki sifat antimikroba, anti jamur, antivirus, antiparasit, dan juga lainnya. Contohnya yaitu ekster monoterpen yang disebut pyrethroid, ditemukan di daun dan juga di bunga spesies Chrysanthemum. Pyrethroid merupakan bahan utama insektisidal komersial karena sifat persintesisnya yang rendah di lingkungan dan juga toksisitasnya terhadap mamalia dapat diabaikan. Metabolit sekunder, dia telah berevolusi menjadi senyawa pertahanan hidup yang mengganggu target-target farmakologis. Pada bidang manusia, dia dapat metabolit sekunder ini digunakan sebagai obat dan juga digunakan sebagai anti hama, pewarna, parfum, bahkan racun serangga. Antioksidan mampu melindungi tubuh dengan cara merendam serangga radikal bebas yang bersifat toksik pada sel. Di sini kita bahas sedikit tentang obat mikromolekul dan juga obat makromolekul yang dibuat daripada metabolit sekunder, yaitu berat molekul ini biasanya di antara 100 sampai 1000 Dalton, diformulasikan dalam bentuk tablet, kapsul, salep, sirup, serbuk, serta lainnya. Dan juga mikromolekul ini diperoleh dengan cara sintesis total ataupun parsial, dengan cara pemurnian daripada tumbuhan, bakteri, jamur, yang dibuat dari ekstrak bahan alam, dan juga memerlukan pelarut tentunya, baik dari polar, nonpolar, serta semipolar. Selanjutnya obat makromolekul, yaitu biasanya dari protein, berupa protein dan juga polisakarida. Mayoritasnya yaitu lebih daripada 1000 Dalton, memiliki kelarutan dalam buffer air. Demikian pula produk obat protein dan vaksin ini disimpan di dalam buffer, dan juga dia difermentasi. Makromolekul diperoleh dengan cara ekstraksi serum binatang, fermentasi bakteri atau jamur. Sifat obat makromolekul ini larut dalam air ataupun buffer. Biasanya mikromolekul kebanyakan daripada produk alam, sedangkan makromolekul dihasilkan dari proses fermentasi atau bioteknologi. Ya, sekian dari saya. Mungkin banyak kekurangan. Di sini saya kesimpulkan sedikit bahwa metabolit sekunder ini sangat penting dalam kehidupan dan juga banyak digunakan, sehingga setelah banyak perkembangan daripada isolasi yang telah ditemukan bagi peneliti pada MS tumbuhan, yaitu digunakan sebagai obat dan juga parfum, serta anti hama dan juga dapat digunakan sebagai bumbu. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semuanya. Sampai jumpa.